Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Saim Podcast, a place to learn, share, and grow together. Hai parents dan seluruh listeners Saim Podcast. Hari ini spesial banget karena kita kembali lagi di episode yang sungguh-sungguh spesial juga karena kita akan menyambut bulan suci Ramadan. Nah, sudah banyak kan bertebaran iklan sirup-sirup atau mungkin iklan kue nastar atau kastengel di mana-mana. Tandanya sebentar lagi banget kita akan menyambut bulan suci Ramadan. Bulan yang Iya. penuh cerita, penuh makna, dan tentunya penuh challenge juga bagi orang tua. Nah, saya Mai, saya nggak sendirian di sini karena telah hadir bersama kami Bapak Dr. Eko Hardiansyah, Magister Psikologi Psikolog. Selamat datang Bapak. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak? Alhamdulillah, tabarakallah. Alhamdulillah. Bapak, di sini nanti kita akan mencari insight banyak dari Bapak ya tentang bagaimana kita mempersiapkan anak untuk berpuasa di bulan Ramadan. Nah, Iya, karena mungkin insya Allah. iya, karena mungkin banyak sekali parents dan kami dari guru-guru mungkin terlebih guru PGTK dan SD ya Bapak. Kita kan lingkungannya bersama anak-anak. Dan kita perlu banget nih mempersiapkan anak-anak untuk berpuasa. Bagaimana cara kita mengajak mereka supaya puasa itu tidak tegang-tegang, bukan aturan gitu, bukan yang memaksa gitu. Nah, pertanyaan pertama Bapak. Sudah siap ya Sudah Bapak? banyak pertanyaannya. Berapa ya pertanyaannya? Jadi pertanyaan pertama Bapak, di usia berapa sih Bapak kita itu perlu mempersiapkan anak siap puasa dan ada tanda-tanda mental tersendiri nggak Bapak kalau dari sisi psikologis? Sebenarnya begini ya, bahwa anak-anak kita itu sebenarnya kalau kemudian mereka ada ketertarikan dengan sebuah subjek, itu secara kognitif sebenarnya dia sudah siap untuk menangkap informasi itu. Sehingga kalau misalnya umur 3 tahun dia sudah mulai tanya, apa sih Pak puasa itu sebenarnya sudah perlu kita kasih informasi tentang apa itu puasa, tapi dengan sesuai dengan usia perkembangannya sendiri gitu ya. Sesuai dengan kemampuan mereka, nggak mungkin kita menjelaskan anak usia 3 tahun, puasa itu adalah asyam. Puasa itulah menahan diri dari makan dan ini. Menahan diri, saya lu makan setiap hari, masa disuruh menahan. Untuk 3 tahun kan nggak masuk gitu ya. Nah, jadi memang perlu bertahap kita menjelaskan tentang hal itu. Nah, artinya kalau kita melihat pada teori perkembangan kognitif ya dari Piaget, ya memang untuk menjelaskan puasa sebagai sebuah konsep abstrak ya, itu anak-anak seharusnya akan lebih mudeng gitu ya. Mudeng itu bahasa apa ini? Mudeng. Bahasa Gen Z-nya understand. Lebih mudeng itu kalau usianya antara 7 tahun sampai dengan 12 tahun. Artinya 7 tahun itu anak-anak sudah pada tahap operasional ya. Pada tahap operasional. Nah, jadi di usia itu mereka sudah bisa memahami karena menahan lapar. Jadi umur 7 itu kelas 1 SD ya. Jadi sudah mulai mereka bisa memiliki pemahaman yang sebenarnya harusnya cukup baik tentang apa itu puasa. Oh, menarik. Jadi ketika anak sudah mulai bertanya, apa sih itu Mah, Pah puasa? Jadi itu kesempatan ya Pak ya? Iya. Jadi orang tua harus sangat aware ya dengan kondisi itu. Kemudian yang diketahui anak-anak mungkin ya Pak, kalau puasa itu kan hanya tentang makan dan minum. Padahal kalau kita tarik luas itu kan tentang bagaimana kita mengontrol emosi, menahan pikiran, dan lain sebagainya. Tentang self-control. Nah bagaimana sih Bapak proses tumbuhnya self-control pada anak itu ketika berpuasa? Jadi gini, kalau kita mau ngajari anak-anak itu seharusnya lebih ke substansi ya. Substansi itu kalau kita mengkaji agama, ini yang saya pahami dari surat Al-Fatihah ini ya.
bahwasanya manusia itu kan pada dasarnya harus bahagia, pertama, harus sabar, kedua, dan yang ketiga itu harus punya semangat untuk belajar supaya bisa menjadi orang yang lebih baik ke depannya itu. Nah, puasa itu sebenarnya adalah sebuah dimensi perilaku yang orang seharusnya menjalankan itu dengan bahagia, dengan sabar, tidak dengan terpaksa gitu ya kan. Terus yang ketiga itu ada sebuah semangat sebenarnya dengan puasa itu, dia itu akan bisa menjadi orang yang lebih baik. Ada hikmah, ada makna yang bisa dipelajari oleh anak-anak dengan sebuah perilaku. Tidak hanya puasa saja, tentang sholat, tentang bersedekah misalnya. Itu kan konsep-konsep utama yang perlu ada dalam karakter anak kita ya. Ya mungkin besok ini adalah dalam mungkin 2 minggu lagi apa minggu depan ya? Minggu depan sudah puasa minggu kita depan. Tapi karakter atau habit yang diwajibkan dalam agama itu kan tidak hanya puasa saja, tapi juga sholat dan juga berzakat. Nah, substansi dari dua hal ini itu dari perintah yang wajib ini, bagaimana menjalaninya itu dengan bahagia. Jadi tidak dengan keterpaksaan. Karena banyak orang juga bisa memahami pentingnya puasa, tapi menjalaninya itu tidak dengan kesabaran, tidak dengan penuh kenikmatan, gitu ya. Nah, ini yang bahaya ini. Akhirnya ibadah itu hanya dimaknai sebagai sesuatu hal yang hanya untuk menuntaskan kewajiban saja. Betul. Tapi tidak ada sebuah perenungan bagaimana kemudian sebuah aktivitas itu bisa membawa dia menjadi orang yang lebih baik. Lebih bisa mengendalikan diri, lebih kemudian harus belajar, lebih banyak mensyukuri, dan terutama itu salah satu tujuan puasa itu kan untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa. Nah, takwa itu secara substantif yang saya pahami dari tafsir Buya Hamka di tafsir Al-Azhar itu adalah sebuah upaya untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Ya. Jadi memperbaiki hubungan itu apa? Artinya semakin bertakwa seseorang, maka dia akan semakin berusaha untuk supaya dia dengan Tuhan itu dekat. Dan ada keyakinan dalam dirinya bahwa Allah itu dekat sama dia. Ya kan? Sama kayak misalnya Mbak Mai ya. Mbak Mai lagi PDKT nih dengan seseorang itu ya. Nah, dengan seorang cowok misalnya kan. Mbak Mai ingin agar cowok ini Mbak Mai yakin agar cowok ini dekat dengan Mbak Mai, kan pasti akan melakukan sesuatu hal yang disukai oleh cowok ini. Dan akan cenderung begini. Kalau ada yang tidak disukai, akan coba dihindari. Supaya lebih cinta dia itu kepada Mbak Mai. Nah, jadi orang bertakwa itu pada intinya itu akhirnya dia apa? Ketika dia merasa dirinya itu jauh dari Tuhannya, ada sebuah perasaan eman gitu loh. Ada rasa kesedihan gitu. Ada sebuah kesedihan yang tidak ingin berkelanjutan. Dia akan terus kemudian memperbaiki dirinya. Effort gitu ya. Ada usaha-usaha untuk kemudian Tuhan itu semakin cinta sama dia. Gitu. Nah, jadi itu inti dari ketakwaan. Nah, makanya saya menekankan sebenarnya ya, yang justru kita ajarkan pada anak-anak di usia prasekolah. Ya, artinya anak-anak yang usianya masih belum balik. Belum balik itu sebenarnya kan dia mengerjakan apapun itu pasti baik sebenarnya. Tidak ada hukumnya. Ya, tidak ada hukumnya. Jadi kalau kemudian dia sudah balik, maka ada hukum yang berlaku pada anak ini. Ya, termasuk juga pada persoalan menstruasi tadi itu. Ya, saya sampaikan aja konsekuensi pada anak saya dulu waktu masih TK itu saya jelaskan tentang masalah konsekuensi kalau balik itu berarti ada hukum di situ. Tapi nggak panjang-panjang nggak jelaskan, karena sudah nggak bosan ya kan, mendengarkan orang lebih dari 2 menit itu sudah susah dia. Benar. Apalagi lebih lama dari itu. Nah, jadi itu Mbak. Jadi substansi yang harus kita ajarkan pada anak-anak bagaimana dia menikmati apa yang dikerjakan.
Oke. Ya, jadi belum sampai pada ranah, dia itu memahami apa yang dia kerjakan, karena masih belum paham gitu. Iya, benar-benar. Tapi menyukai apa yang dia kerjakan itu penting. Dan kemudian bisa istiqomah ya. Istiqomah itu bisa bersabar agar kemudian besok dia mau melakukan lagi gitu ya kan. Itu yang kemudian perlu ditanamkan pada anak-anak kita. Oke. Karena mungkin menarik sih Bapak, karena kebanyakan nih orang tua, mungkin orang tua saya sendiri dulu ya pengalaman selalu bilang, "Nanti kalau nggak puasa dosa loh," gitu. Kalau nggak, nanti kalau nangis puasanya batal loh ya. Nah, seperti itu kan sebenarnya orang tua pengen kita disiplin. Cuman sebagai anak kan kita nggak paham ya Bapak ya. Betul, karena anak-anak kan nggak paham tentang dosa itu ada di mana tuh gitu ya. Karena nggak bisa membayangkan substansi dosa itu ada di mana, sehingga yang muncul adalah itu sebuah ancaman itu kan. Iya. Dan ancaman itu adalah bagian yang akan membuat anak mempersepsikan bahwa yang diberikan oleh orang tua kita itu adalah suatu kesedihan, suatu kekhawatiran, dan bahkan akan mencapai sebuah tahap tentang ketakutan. Nah, jadi apalagi begini, menyampaikan itu dengan ekspresi yang tidak dengan bahagia, tapi dengan ekspresi yang mata mendelik misalnya ya, dengan intonasi suara yang tinggi, apalagi dengan duding-duding dengan anak itu, anak bukan belajar tentang bahagianya, ya, tapi dia belajar tentang ancamannya orang tua. Karena begini, anak secara neurologis ya, di usia 5 tahun, 6 tahun, yang berkembang itu bukan prefrontal cortex area di otaknya itu, tapi ada di bagian limbik seseorang. Nah, limbik ini yang bertanggung jawab tentang perkembangan emosi. Nah, emosi itu anak-anak di usia 5-6 tahun itu artinya dia sudah seperti orang dewasa emosinya. Tapi dia nggak bisa berpikir tentang kenapa saya harus menyukai itu. Tapi ketika melihat suatu keindahan dia suka, melihat suatu yang jelek dia nggak suka gitu itu. Melihat ancaman, mendengar ancaman dia juga nggak suka. Dia akan merasakan takut gitu ya. Nah, tapi persoalannya prefrontal cortex ini baru matang di usia 25 tahun. Nah, itu yang perlu difahami oleh kita ya sebagai orang tua dalam mendidik anak-anak. Jadi kalau anak kamu puasa loh, kalau kamu nggak puasa, kamu makan di siang hari batal, nanti dosa kamu. Iya. Ya kan? Sering terjadi. Nah, yang difahami oleh anak itu bukan konsepnya, tapi yang difahami oleh anak-anak adalah emosinya orang tua. Iya, betul. Jadi kalau orang tuanya itu mendelik, dia akan menyimpulkan bahwa orang tua saya itu tidak bahagia dan tidak senang dengan saya. Dan itu identik dengan jahat, sifat jahat. Nah, akhirnya apa? Merusak relasi antara anak dengan orang tua. Ketika anak ini mulai terbangun relasi yang negatif, ya, maka jangan harap orang tua akan memiliki pengaruh terhadap anak. Dia akan cenderung manut sama orang tua. Kalau dia sudah mulai tertanam rasa takut, rasa benci, mungkin bahkan ya sama orang tuanya. Nah, jadi karena anak prasekolah sudah tidak paham tentang apa itu dosa. Jadi perlu hati-hati kita itu menyampaikan. Betul. Oke. Jadi memang pada dasarnya kita harus bikin anak itu interest, anak itu bahagia, gunakan bahasa sesimpel mungkin gitu ya Bapak. Bahasa sesimpel mungkin, kalau itu adalah anak-anak yang usianya prasekolah ya, TK. Jadi kalau dia sudah bilang, saya tak puasa besok, ingin puasa karena melihat bapaknya, mbaknya puasa, oh ya boleh, puasa aja besok. Tapi besok bangun ya, tapi kalau kamu puasa, tak kasih sesuatu Reward nanti. gitu. Tak kasih sesuatu. Tapi kemudian jam 9 dia bilang lapar gitu ya. Nah, kita sebenarnya perlu untuk kemudian aware, sebelum dia puasa, bikin perjanjian dulu ya, bikin perjanjian dengan anak-anak.
Oke. Oke, puasa itu nanti sampai maghrib. Kira-kira kamu bisa kuat apa enggak makan? Sampai nanti kalau kamu ada ini nanti nggak jadi ininya dikasih permennya, misalnya permen atau apa gitu ya. Karena bagi anak-anak yang penting waktu itu kan sesuatu hal yang bisa dimakan, sesuatu hal yang bisa dimainkan, yang penting bagi mereka itu ya. Iya. Tapi bukan sesuatu hal yang berharga seperti emas, perak, itu kan nggak paham dia masih itu untuk Betul. apa gitu. Nah jadi jika sudah ada perjanjian, nanti kalau dia mokel misalnya sudah ngomong jam 9 sudah mau makan gitu ya. Nah, tadi malam janjinya gimana? Sambil senyum-senyum gitu ya. Kamu kan tadi malam bilangnya gimana? Mau puasa ya kan? Iya, tapi udah lapar gitu ya. Haus. Ya udah nanti dipeluk misalnya, sabar ya. Nanti kita tunggu kira-kira tunggu adzan zuhur aja gimana? Itu untuk pengalaman pertama boleh. Ya. Terus kemudian zuhur mokel ya silakan. Kan juga nggak ada dosa tuh mereka Iya, itu betul. untuk anak-anak usia Di bawah balik gitu 7 ya, tahun. usia balik. Cuman memang yang harus kita ajarkan ke anak-anak adalah tentang usia balik itu dan bagaimana mereka bisa akil. Bisa akil itu kan memahami bahwa konsekuensi itu memang harus dijaga oleh dia itu. Namanya akil balik. Jadi banyak dan tidak bisa dihindari anak-anak itu bisa balik ya, tapi tidak banyak orang yang akil. Tidak banyak orang yang anak yang akil kecuali itu kita persiapkan. Jadi itu Mbak. Betul banget. Berarti saya cukup setuju ya Bapak, karena beberapa orang tua mungkin menanamkan nilai seperti ini ke anak-anaknya. Kalau puasa itu harus sampai maghrib. Nanti kalau sampai duhur itu namanya bukan puasa, nggak dihitung pahalanya. Niat hati ingin anak-anak itu disiplin, tapi ternyata malah bikin anak takut. Begitu kan Bapak? Jadi begini, saya kembalikan pada konsep emosi tadi itu ya. Jadi emosi itu sebenarnya adalah impact dari sistem psikologi yang berjalan optimal. Nah, sistem psikologi itu kan ada 5 komponen ya sebenarnya. Ada pikiran, kognitif, ada perilaku, ada komunikasi, ada motivasi, dan yang kelima ini emosi. Nah, inputannya manusia, psikologi manusia itu adalah pikiran. Jadi apapun yang difahami oleh manusia itu akan mempengaruhi bagaimana dia berperilaku dan bagaimana dia berkomunikasi dengan orang. Nah, ketika ini sudah berjalan, maka seharusnya sesuatu hal itu akan memunculkan harapan ya, memotivasi pada seseorang untuk kemudian kehidupannya bisa lebih baik. Nah, kalau orang sudah punya motivasi itu akan muncul konsekuensi emosi yang positif. Bahagia, sabar, dan semangat. Nah, artinya apa? Kalau sistem psikologi seseorang ini berjalan dengan optimal, maka mereka akan cenderung menjadi orang yang paham dengan yang dia kerjakan, dia akan punya produktivitas dengan yang dia kerjakan, dia juga fluent dalam ngomong sesuatu dengan orang gitu ya, komunikasinya bagus, dia juga punya harapan-harapan atau visi ke depan yang juga optimal, dan bisa menikmati yang dia kerjakan. Karena dia bahagia dengan itu ya. Sehingga dia akan muncul menjadi seseorang yang punya karakter tangguh. Menjadi pemimpin, misalnya menjadi seorang ketua kelas gitu, atau menjadi seorang pemimpin ya, bupati yang paham dengan apa yang dia kerjakan. Dan bekerjanya itu optimal gitu ya. Cara dia menyampaikan sesuatu prinsip pada orang itu juga optimal. Dia juga punya harapan-harapan yang bagus tentang masa depan dan bisa menikmati yang dia kerjakan. Nah, jadi kalau kita ingin anak-anak kita seperti ini, rasanya gimana kalau punya anak kayak gini, Pak? Pasti senang ya kalau senang bangga ya punya kan? interest, semangat. Jadinya mungkin sebagai orang tua kita nggak pusing-pusing atau emosi menghadapi ananda. Nah, persoalannya yang berkembang terlebih dahulu ini bukan nomor 4, nomor 3, nomor 2, dan nomor 1. Yang berkembang terlebih dahulu itu adalah yang nomor 5 ini. Oh, justru nomor 5 ya Pak ya. Jadi emosinya anak yang sebenarnya lebih dahulu berkembang.
Jadi kalau kita berharap anak umur 5 tahun gitu ya, dia bisa memahami apa yang dia kerjakan, terus yang dikerjakan akan optimal, terus yang kemudian dia akan punya motivasi yang kuat bahwa nanti saya akan menjadi orang hebat, bahwa nanti yang saya kerjakan ini akan mendesain rumah saya akan seperti apa begitu Rumah bentuknya, hotel impiannya iya, gitu ya. Itu nggak mungkin anak usia prasekolah begitu itu. betul. Tapi yang justru perlu diperkuat, apapun tantangannya, apapun kesulitannya, kita harus bisa mengajarkan anak kita supaya bisa menikmati yang terjadi itu, ya kan? Dan kemudian dia bisa bersabar untuk menjalani kesulitan itu sampai ketemu solusinya. Tetap menjadi orang baik. Orang sabar itu adalah orang yang tetap mau berbuat baik, menjadi orang baik ketika dalam situasi sulit. Itu namanya orang sabar. Tapi kalau kemudian ada kesulitan, dia diem, itu namanya ngempet. Karena hatinya nggak bahagia ya kan? Dan dari apa yang menjadi solusi itu tadi, karena dia menjalani dari waktu ke waktu ya kesulitan itu ya. Ya misalnya ada saudara meninggal gitu kan ada kesedihan toh. Tapi ketika dia menikmati kesendiriannya, dia kemudian tetap menjadi orang baik meskipun hidup sendiri dan tetap mau melakukan hal-hal baik gitu ya kan. Dia pasti akan belajar sesuatu di situ hikmah. Bagaimana kemudian bisa survive sehingga ke depan dia akan bisa menjadi orang yang lebih baik lagi. Ini adalah substansi dari emosi yang positif. Ada 3 hal tadi itu. Dan ini akan menjadi suatu apa? Bukan pondasi tapi menjadi sebuah pilar karakter seseorang. Jadi seorang pemimpin kalau ingin dikatakan betul-betul pemimpin adalah ketika dia senang menjadi pemimpin. Yang kedua adalah dia itu bisa bersabar menjadi seorang pemimpin. Karena menjadi pemimpin kan pasti ada masalah. Iya, pasti akan ada kesulitan, itu ya kan? Benar. Tapi dia mau menjalani kesulitan itu. Dan kemudian yang ketiga dia punya semangat untuk belajar agar bagaimana kemudian menjadi seorang pemimpin yang lebih baik dan lebih baik lagi. Nah, itu substansi karakter. Kalau ini ada dalam diri anak-anak, maka dia akan menjadi pemimpin yang hebat. Nah, persoalannya bagaimana dia bisa menikmati menjadi seorang pemimpin kalau yang muncul pertama itu adalah ancaman. Dia bisa menjadi pemimpin, tapi menjadi pemimpin yang penuh dengan paranoid, penuh dengan ketakutan-ketakutan. Ya. Dia puasa, ya kembali pada persoalan puasa tadi. Dia puasa, tapi ketika dia tidak menikmati puasa, maka ya dia hanya menyendiri, mengurung diri, tidak melakukan apapun gitu. Padahal di bulan puasa itu ada banyak cerita-cerita besar dalam dunia Islam. Perang Badar itu terjadi di bulan puasa. Ya. Nah, termasuk cerita-cerita perjuangan yang lain dan itu terjadi di bulan puasa yang itu sebenarnya puasa tidak meruntuhkan ya, tidak melunturkan seseorang harus bekerja keras. Justru di bulan puasa itu ada banyak hal yang harus diselesaikan menjadi orang lebih produktif lagi gitu. Nah, ini yang menjadi harapan kami sebenarnya bagaimana pendidikan kita itu bisa mengarahkan, bisa mendidik anak-anak kita supaya menikmati ajaran-ajaran yang dikerjakan ya. Ajaran-ajaran yang kemudian perlu untuk dijalankan oleh anak-anak. Dan banyak sekali ajaran Islam itu ya kan. Perintahan tentang berbuat baik pada orang tua, ya kan. Bertakwa, berbuat baik pada orang tua, berbuat baik pada sanak saudara, terus kemudian berbuat baik pada orang anak yatim piatu, terus kemudian bagaimana kita itu berbuat baik pada orang miskin, terus kemudian bagaimana kita ini berkata yang baik-baik sama orang gitu ya, wa qulu linnasi husna, dan baru ada perintah sholat dan zakat. Nah, perintah-perintah ini kalau orang tidak menikmati itu berat, Mbak. Berat itu artinya gampang lah kita itu digoda itu dan akhirnya menjadi tidak istiqomah kebaikan-kebaikan kita itu, tidak menjadi sebuah karakter. Nah, jadi seperti itu. Seharusnya
Makanya kita kembali ke persoalan. Jadi orang tua perlu menikmati pendidikan anak. Oke. Jadi kalau anak masih TK ya, tidak perlu dia dituntut seperti orang usia balik itu kan usia 12 ya, SMP kelas 1, SD kelas 6, atau mungkin SMP kelas 2 gitu ya, menjalankan ibadah puasa. Tapi ketika dia sudah punya niat untuk puasa, dukung dia langsung. Oh bagus itu. Nah gitu, langsung begitu. Dengan ada excited gitu ya Bapak ya. Jadi menyampaikan begini ini kan dengan ekspresi yang harus tampak di wajahnya anak-anak. Karena anak-anak itu akan sangat peka dengan masalah emosional. Oke. Ya. Menular ya berarti Bapak kalau kebahagiaan. Betul sekali. Termasuk yang tidak bahagia itu juga mudah menular padahal. Itu seperti virus yang sangat canggih itu. Gampang penyebarannya ya. Betul. 5G. Iya. Nah, jadi itu Mbak Mai ya. Bagaimana kita mengajarkan pada orang tua kita terkait dengan puasa, masalah puasa. Sehingga yang penting anak itu menikmati yang dia kerjakan lah dulu itu. Kalau sekarang tidak sukses ya, misalnya hanya bertahan 15 hari, ya syukuri, nikmati itu. Tahun depan kita coba lagi. Oke. Nah, apakah dia akan lebih baik atau tidak? Oke. Ya. Jadi akhirnya tahun depan lagi itu akan muncul komitmen gitu ya. Saya tahun depan tak coba bisa lebih sebulan penuh gitu misalnya. Dulu akhirnya tahapan-tahapan itu begitu. Kalau kita terlalu menuntut anak usia 5 tahun seperti anak yang usia 15 tahun ya, mereka akan melihat orang tuanya itu jahat. Oke. Nah, kalau sudah dia berpikir orang tuanya jahat, orang tua sudah tidak bisa menjadi teladan bagi anak-anak. Karena dia mungkin akan menolak apapun yang keluar dari orang tuanya itu ya. Nah, ini menjadi hal yang bahaya itu. Berarti anak-anak tuh sangat-sangat aware tentang apa yang sedang kita rasakan dan apa yang sedang kita ajarkan juga ya. Apa yang diekspresikan oleh orang tua. Oh baik. Ya. Jadi misalnya begini Mbak, suatu kesalahan ya untuk anak kelas umur 5 tahun misalnya, dia bermain telur gitu, jatuh, pecah, kotor kan? Iya. Lantai. Terus datang orang tua. Nah, yang dilihat pertama kali oleh anak itu bagian apa nih? Pasti kesalahannya dulu seringkali ya. Yang dilihat oleh anak itu pada ibunya atau bapaknya yang datang itu bagian apa nih? Dari anggota tubuhnya. Wajahnya kan berarti. Oh iya. Jadi kalau yang dilihat itu adalah wajah, itu sebenarnya yang dia lihat adalah ekspresinya dulu. Kalau ibu ini ngomong yang macam-macam itu mungkin nggak masuk itu. Jadi yang dia ibunya ini dia marah atau tidak ya sama saya. Ibunya marah atau senang, dia bisa memecahkan. Nah, kalau kita melihat itu terjadi, kemudian ibu ini tersenyum sama anak, ya kan? Maka anak akan menyimpulkan, oh berarti saya enggak apa-apa mecahkan telur ini ya, enggak ada masalah ini berarti. Nah, terus persoalannya, what is the next step? Gitu ya. Apa yang selanjutnya? Kalau ini kotor kan berarti konsep bersih harus diajarkan pada anak. Nah, kalau orang tua sudah tersenyum, anak sudah punya impresi kan dengan dengan ibunya. Nah, kemudian kalau ini begini, ayo sekarang coba ambil lap, kita bersihkan. Nah, jadi berarti kalau ini pecah, ini kotor, anak akan belajar bagaimana menyelesaikan sesuatu hal yang kotor menjadi lebih bersih. Tapi itu akan lebih masuk pada anak-anak. Jadi bukan marahnya yang kemudian diterima oleh anak-anak. Kalau marahnya yang diterima oleh anak-anak, yang lain pesan-pesannya itu nggak akan masuk juga itu ya. Kamu ini bikin kisruh saja. Lihat rumah ini. Nah, sudah nunduk kemudian anaknya kan. Nah, pesannya itu nggak masuk. Duh, ibu saya kok kejam banget gitu ya kan. Semua kok salah ini jadinya. Ya itu yang akan menjadi persoalan. Memang harus dibuat tenang, safe, dan bahagia dulu ya Bapak anak-anak.
Nah, terkait tadi saya menarik banget terkait ketahanan tadi Bapak, menjadi anak dan pribadi yang resilient kelaknya. Ya. Nah, puasa ini kan salah satu nilai yang ditanamkan kan juga tentang ketahanan. Nah, itu. Nah, Tadi bagaimana cara mengajarkan itu, Pak? emosi itu kan emosi bahagia, yang Mhm. kedua itu sabar. Oke. Nah, kebalikan sabar itu kan ngamuan ya, marah-marah itu. Ngamuan. Jadi kalau kemudian kebalikan dari bahagia itu sedih, kecewa, khawatir. Mhm. Nah, yang sabar ini adalah Gampang marah ya, marah, Pak. gampang marah. Jadi sabar itu sesuatu hal yang menunjukkan ekspresi ketika kita mau menikmati sesuatu hal yang membuat kita sulit Mhm. dengan perilaku yang baik dan tetap menjadi baik gitu ya. Mhm. Nah, itu namanya orang sabar. Mhm. Nah, kebalikannya kalau kita kemudian saat menghadapi kesulitan, kita itu marah, ya kan? Itu namanya kan tidak sabar. Mhm. Karena orang kalau marah itu kemampuan berpikir jernih mereka kan sudah mentok gitu. Oke. Dia sudah tidak bisa berpikir lebih lagi kecuali bagaimana mengintimidasi objek marahnya dia itu bisa dia kendalikan. Oh, Dia oke. tidak bisa mencari solusi yang lain, yang Mhm. lebih berdamai gitu ya, yang lebih mencerminkan kasih sayang. Nah, tetapi dia berpikir tentang ketika saya marah, jadi saya bisa mengendalikan orang itu. Hmm. Ketika dia terkendali, maka masalah selesai. Dan akhirnya dia akan belajar bahwa hidup itu harus bisa menjadi pengendali, harus menjadi penguasa. Akhirnya dia akan menjadi orang yang otoriter. Sabar pada intinya seperti itu. Mhm. Nah, memang kalau anak puasa di usia TK ya, mereka nggak akan paham tentang masalah eh, istiqomah itu seperti apa. Mhm. Tapi ayo coba tahan dulu sampai nanti zuhur gitu ya. Itu anak sebenarnya secara tidak langsung akan belajar tentang bagaimana sabar. Mhm. Tapi orang sabar itu kan hatinya harus happy, Mbak. Mhm. Ya anak kan bisa merengut-merengut ya kan, mengeluh gitu ya kan, pasti mengeluh. Nah, orang tua nggak boleh juga kayak bingung, terus Mhm. kemudian ya opo iki carane ngomong aku ya. Jadi ajak dibuat senyum aja dia Mhm. itu. Artinya anak akan bisa belajar bahwa oh ternyata yang saya lakukan ini bukan masalah bagi orang tua saya itu ya. Iya. Nah, jadi itu yang menurut kami sesuatu hal yang perlu diajari dan ini yang penting juga itu, Mbak. Setelah anak selesai berpuasa, Mhm. kira-kira apa yang dilakukan oleh orang tua seharusnya? Reward mungkin? Apa Reward, ya? oke. Oke. Apa ya? Apa ya, Nah, Kak, ya? ada satu hal lagi yang perlu ditanamkan pada orang tua ketika anak sudah berbuat baik itu, dia belajar apa dari itu. Oh. Nah, pastikan itu akan menumbuhkan semangat gitu ya. Itu artinya begini, ketika anak sudah selesai menjalankan hal yang sulit ya, Mhm. reward oke, tapi sebelum ngasih reward itu ajak duduk ngobrol. Nah, mungkin namanya Maya itu ya. Maya. Kamu sudah berpuasa. Apa yang kamu dapatkan dari puasa? Sebenarnya sebelum saya kasih nih ya, coba Mhm. jawab dulu pertanyaannya Abi. Refleksi gitu ya, Nah, Bapak, ya? merefleksikan sesuatu hal. Oke. Ternyata menjadi lapar itu Mhm. sulit ya. Mhm. Oke, terus selain itu apa lagi? Mau nanti anu Pak. Oke ya, baiklah ini ya kasih. Oke. Jadi dikasih penekanan bahwa puasa itu ternyata kamu bisa belajar memahami orang kalau lapar itu ternyata Mhm. nggak gampang. Nah di luar sana itu loh Dek, Mai, banyak anak-anak yang kelaparan. Mhm. Apa yang harus kita lakukan supaya mereka tidak kelaparan? Kan harus mereka dibantu. Nah begitu itu menjadi substansi kenapa orang tua harus hadir di dekat anak-anak Prosesnya itu. Mhm. setelah apa namanya setelah dia Berpuasa. melakukan hal baik, ya perilaku yang baik. Jadi sekali lagi saya ingin menekankan bahwa yang perlu diajarkan pada anak prasekolah itu adalah emosinya. Emosi bahagia, yang kedua sabar, Mhm. dan yang ketiga semangat untuk belajar menjadi orang yang lebih baik. Mhm.
Nah, Baik, 3 hal ini. 3 hal ini. Nah, misalnya begini, saya tanya ini, kenapa ini menjadi penting? Coba Mbak Mai melihat saya yang selalu tersenyum, saya yang orangnya sabar, dan saya selalu punya semangat menjadi orang yang lebih baik. Kira-kira punya teman seperti saya yang punya karakter emosi begitu itu gimana rasanya? Tentunya happy banget, Pak, karena Happy energi banget itu ya? kan menular ke sekitar ya. Nah, kalau itu adalah orang tua kita, Mhm. kalau itu adalah pasangan kita yang ada di rumah, gimana rasanya itu? Jauh lebih happy. Nah, itulah baiti jannati itu di situ Oh, sebenarnya. insyaallah. Jadi rumahku adalah surgaku itu adalah karena di dalamnya hanya ada bahagia, Mhm. kesabaran, karena kita tahu tidak ada manusia yang tidak punya kesulitan kan. Tapi ketika dia mau bersabar dengan situasi seperti itu dan kemudian menumbuhkan semangat supaya menjadi orang yang lebih baik, Mhm. sehingga kehidupan pun juga akan menjadi lebih baik dari situ. Nah, pasti orang itu akan sukses. Oke. Anak pasti akan bisa menjalani semua kesulitannya dengan optimal dan rezeki itu insya Allah akan datang dengan sendirinya Mhm. ya. Karena ini tipologi orang pandai bersyukur tuh ya begitu. Nah, sekali lagi Waduh. juga kalau ini adalah konsep yang hanya ada pada penduduk surga. Oh, insyaallah. Iya kan? Di surga itu hanya ada orang bahagia, hanya ada orang sabar, dan hanya ada orang yang punya semangat, Mhm. ya kan? Mhm. Sebaliknya di neraka. Jadi kita ini sebenarnya belajar untuk jadi penduduk surga, ya kan? Yang kan dikasih ujian sama Allah. Mhm. Kira-kira bisa enggak, sanggup enggak menjadi penduduk surga meskipun situasinya sulit? Mhm. Oh, ternyata enggak gampang juga gitu, tapi bisa Benar. dicoba dan harus Mhm. dipelajari, harus terus dikembangkan. Mhm. Termasuk bagaimana agar anak-anak kita itu bisa menjadi penyenang hati kita di masa yang akan datang. Mhm mhm. Nah, Iya. gitu itu. Mhm. Seru banget ya, Pak, ya. Saya jadi tertarik ke pembahasan ini. Terkait kesulitan kan semua orang menghadapi, termasuk Hmm, anak-anak kita nanti ketika belajar puasa kan juga menghadapi kesulitan. Mungkin kesulitan iya. mereka adalah lapar banget, haus banget. Nah, mungkin dalam beberapa kondisi mereka tidak bisa menghadapinya, lalu mereka diam-diam makan, diam-diam minum. Nah, kalau misalkan ketahuan sebagai orang tua kita mengetahui, apa ya Pak yang perlu kita lakukan supaya mereka nggak merasa terancam seperti itu? Eh, ya sekali lagi, kalau ini bicara pada anak-anak yang masih Mhm. belum balik ya, Mhm. ketahuilah bahwa mereka melakukan itu karena nggak paham. Oke. Itu saja konsepnya ya. Mhm Karena mereka mhm. nggak paham, maka berarti kita kan harus ngasih pemahaman, ya toh? Nah, ngasih pemahaman ini, ibu mau langsung anaknya bisa paham, ataukah kemudian menikmati, ya kan? Mhm. Dia tidak mengulanginya lagi dengan kesadaran, ataukah dia bisa tidak mengulanginya lagi, tapi dengan rasa takut. Kita mau Ada milih banyak yang mana? opsi ya Bapak ya? Mau milih yang mana dulu ini? Mhm. Kalau milih opsi yang pertama, marahi dia. Oke. Selesai urusan. Mhm. Seperti Dia pasti memecahkan akan ikut telur gitu tadi ya, ya? dia Iya akan iya. ikut. Tapi kita kembalikan kepada konsep bahagia, sabar, dan semangat Semangat. tadi sebagai sebuah ciri penduduk surga. Opsi kedua. Nah, kita itu ingin ngajari anak kita itu sebagai penduduk surga, ataukah menjadi penduduk neraka. Mhm mhm Mohon mhm. maaf ini agak ekstrim ya. Iya. Nah, kalau kita ingin agar anak kita jadi penduduk surga, termasuk juga ingin memunculkan surga di dunia ini, karena mungkin ketika kita sudah renta ya, mungkin ketika kita secara fisik sudah lemah itu, nah yang kita harapkan kan adanya kebahagiaan dari anak kita, ya datang ke tempat kita sambil tersenyum gitu ya, Mhm. bukan nagih hutang nggak kita, bukan nagih Iya. warisan gitu ya. Benar. Tapi dengan senyuman mereka mau menghargai kita, mau merawat kita, Mhm. mau menyayangi kita gitu kan. Nah, kalau kita menginginkan yang seperti itu, ya ojo diseneni sik, Mhm. ya jangan dimarahi dulu. Ibu, kita harus sabar dulu. Yang harus kita tunjukkan itu adalah bahagianya dulu, Mhm. sabarnya dulu, dan bagaimana kita menunjukkan semangat. Jadi Untuk bahagia itu artinya ketika kita menemukan anak sudah nyuri-nyuri mhm. air untuk Iya. diminum gitu ya. Nah, senyum aja dulu. Oke oke. Aduh, Nak, minum ya. Gimana kalau nginum ini puasanya? Ya batal. Tahu enggak kalau batal?
Tahu. Oke, berarti kamu puasanya sudah batal ini berarti. Oke, besok jangan diulangi lagi. Besok puasa apa masih bisa puasa kan gitu ya. Mhm. Oke, besok masih Mhm. puasa lagi. Nah, sudah diajari gitu kita tunggu besok. Oke. Tapi kita tetap komunikasi dengan anak. Ya, kita coba lihat kalau kita bisa menahan puasa, kamu tahu enggak bahwa Allah akan memberikan kita kebaikan-kebaikan. Mhm. Ya, kamu tahu bisa makan enak sekarang ini semuanya itu dari Allah. Bisa jadi itu adalah sesuatu hal yang bersumber dari puasa kita. Mhm. Nah, omongan komunikasi kayak gini itu akan masuk kalau anak itu tenang gitu ya. Oke. Ya. Jadi emang Eh, bahagia dulu tunjukkan Iya, ketenangan kita, kesabaran kita, nanti anak tenang baru bisa masuk semua ya Bapak ya? betul sekali. Oke. Nah, Mhm. itulah Mhm. tantangannya menjadi orang tua kan di sana itu, Mbak. Oke, bener. Jadi memang seperti itu pemantauan, pendampingan Mhm. kepada sang buah Dan hati. harus kober ya. Itu namanya sabar itu bagi orang tua itu di sana itu. Sabar mendidik anak itu adalah ketika anak berbuat salah, Mhm. kita masih tetap mau menasehati anak-anak kita tentang apa itu kesalahan itu. Tidak tiba-tiba saja kemudian ngambil pecut gitu ya, Mhm. kepras, kepras, kepras. Sudah tidak ada omongan lagi setelah itu. Wah, bahaya itu. Eee, tapi ketika kita kemudian 9 tahun masih belum bisa sholat gitu kan, kita Mhm. diminta untuk pukul anak. Mhm. Nah, mukul itu kan, sesuatu hal yang jaraknya antara paha ke bawah gitu ya. Oke. Nah, kalau lebih dari itu sudah bagian dari saraf lain yang kemudian Mhm. akan berpengaruh. Bahaya Mhm. juga itu. Mhm. Mhm. Tapi ketika dipukul itu, anak-anak mungkin marah, Mhm. tapi kira-kira sejam, 2 jam lagi, kita ajak dia Iya. ngobrol, sambil tersenyum. Dan jangan lupa untuk senyum itu, untuk menunjukkan Mhm. kebahagiaan kita itu ya. Dan jangan sampai membenci anak, karena apa yang dia Baik, kerjakan. iya. Nah, itu Jangan sampai ya, Pak. bahaya. Benci itu sesuatu hal yang merusak jiwa. Kita tidak menyakiti orang yang kita benci, tapi itu akan merusak kita yang membenci. Kita, oke. Tidak bisa tenang hidup kita Mhm. itu. Mhm. Kalau sudah tidak bisa Setuju. tenang orang tua itu, maka apapun tidak bisa fokus dan Mhm. konsentrasi. Benar. Ya, itu. Apalagi ke anak ya Bapak, itu kan Apalagi titipan kan, Allah. apalagi ke Mhm. pasangan, ya Iya, susah iya, itu. iya. Ya, Baik. jadi itu. Mhm. Oke. Nah, mungkin nih Bapak terakhir ya, pertanyaan terakhir. Hmm. Ini kan tentang mengajarkan anak untuk berpuasa. Tadi kan sudah diberikan kuncinya nih dari Bapak, yaitu adalah bahagia, sabar, dan semangat. Ya. Nah, ini yang terakhir Bapak. Kalau misalkan anak kita itu dia udah punya, kita udah bahagia, sabar, dan semangat. Anak-anak tuh menunjukkan semangat mereka juga untuk berpuasa. Nah, adakah tanda-tanda yang mungkin kadang kan ada kan anak yang terlalu baik banget karena mungkin orang tuanya terlalu happy ya Bapak ya. Jadi mereka ingin berpuasa sampai full sehari, tapi kita sudah melihat sepertinya dia itu tidak mampu. Nah, karena mereka ini kan masih dalam proses belajar gitu, belum balik, apa sih tanda-tanda yang perlu kita ketahui Bapak kalau ini anak kayaknya ini dia harus dihentikan nih Ya, puasanya gitu? puasa itu kalau sudah mempengaruhi dimensi fisiknya anak, Oke. ya harus segera di-cut, dibatalkan. Mhm. Jadi apa namanya, punya pengaruh ke dimensi fisik itu artinya anak merasakan sakit. Mmm. Terus kemudian anak apa namanya, panas badannya. Mmm. Nah, kalau sudah menyentuh pada dimensi itu, saya rasa apalagi begitu ya sudah jangan perlu Oke, dipaksakan itu oke. ya. Kalau ada anak yang bilang, "Aduh, aku lemes banget, nggak mau sekolah, nggak mau ngaji nanti sore." Nah, itu apakah juga kita bisa baca sebagai tanda atau kita perlu Oh, kuatkan lagi? kalau gitu itu butuh pendekatan itu, Oke, butuh oke. PDKT lagi itu. Artinya anak yang sudah kalau mengeluh seperti itu kan keluhannya bukan keluhan yang bersifat fisik Fisik. secara nyata gitu Oh, ya. Kita iya. bisa melihat kan anak anak lemes itu kan Mhm. misalnya muncul keringat dingin misalnya di badannya Mhm. itu, terus kemudian tidur terus gitu itu, eee,
perlu kita lihat ya, tapi justru kalau anak tidur terus kemudian tidak mengeluh itu, ya perlu kita waspada gitu ya. Nah ini kenapa ini anak ini? Masih kuat enggak nih kamu? Nah jadi kalau anak-anak sudah kehilangan senyumnya dan kemudian ada dimensi fisik yang kemudian muncul sebagai impact dia berpuasa itu, ya sebaiknya kita ikuti dia untuk, ya kan dia belum balik juga kan, Iya. daripada ada sebuah konsekuensi yang sifatnya fisik ya, yang terjadi lebih jauh lagi dari hal itu. Karena kita kan hanya ingin mendidik anak supaya mereka memiliki karakter ya, memiliki karakter dan kebiasaan yang baik ketika kemudian puasa, dia bisa ikut puasa dan bisa akhirnya menjiwai dan menikmati apa yang dia kerjakan. Dan itu menjadi bagian dari cara anak kita memaknai ketika ini adalah suatu hal yang positif untuk lebih dekat dengan Allah Tuhannya dan menjadi orang yang lebih baik lagi. Nah, itu substansinya ya. Jadi kalau anak-anak sudah masih mengeluh dan dia ingin puasa, ya kita tahan-tahan dulu aja kan ada jeda waktu berapa? 3 kali ya. Dari pagi sampai dengan zuhur. Dari zuhur sampai dengan asar. Dari asar baru kemudian maghrib. Ya pokoknya anu lah, ojo dipaksa-paksakan gitu. Itu intinya itu ya. Itu intinya parents ya. Jangan dipaksa-paksakan, tetapi sekali lagi kita juga jangan menyerah ya pada anak, karena kita juga harus ngajari anak sabar ya. Sabar itu artinya dia tetap menjadi orang yang baik meskipun lapar perut itu. Bisa enggak dia bertahan dari itu gitu ya, dan tetap mau beraktivitas. Kalau dia ngomong kemudian, saya nanti malam nggak mau ngaji. Boleh, kamu nggak ngaji, tapi apa gunanya kamu puasa? Kita itu puasa biar lebih dekat sama Tuhan, tapi kalau kemudian kita puasa, kita malah tidak ngaji, kan kita jauh dari Allah. Nah, itu anak akan mikir itu ya. Nah, masih tetap nggak mau ngaji, masih tetap nggak mau sholat, hanya karena puasa. Nah, itu artinya pertanyaan-pertanyaan yang perlu kita sampaikan untuk menggugah anak-anak itu ya. Ya, saya rasa nggak perlu dinasihati panjang-panjang bagi anak itu, nggak akan masuk juga. Ini kita bicara pada anak prasekolah atau SD di kelas 1 atau 2. Jadi seperti itu Mbak Mai. Baik. Solusinya. Iya, terima kasih banyak Bapak Eko Hardiansyah. Jadi memang banyak sekali ya yang insight yang kami dapatkan tadi kalau kita mau mengajarkan, mungkin bagi parents atau guru yang mengajar di playgroup TK atau SD di kelas kecil, itu perlu banget bahagia, sabar, dan semangat. Dan jangan terlalu memberikan banyak konsekuensi bagi sang anak, nanti takutnya malah mereka itu berubah hanya karena rasa takut yang tidak jangka panjang jadinya, tidak untuk dirinya sendiri gitu. Betul sekali. Terima kasih banyak Bapak Eko Hardiansyah atas hadirnya pada podcast Saim Podcast hari ini. Dan terima kasih juga pada parents dan seluruh listener Saim Podcast. Semoga podcast hari ini bisa memberikan banyak makna, banyak manfaat untuk parents untuk mempersiapkan anak menjelang Ramadan nanti. Amin, amin ya Rabbal Alamin gitu ya. Terima kasih, kita tutup Bapak podcastnya. Terima kasih. See you parents. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.